Namaku Reno. Aku hanyalah pria biasa, dari keluarga sederhana. Aku bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah toko kecil di kota. Hidupku tidak mewah, tapi cukup untuk makan, membayar kontrakan, dan menabung sedikit demi masa depan. Yang membuatku bahagia, bukan harta, tapi karena aku punya seorang istri yang dulu sangat kucintai, namanya Nia. Nia adalah wanita sederhana. Wajahnya manis, tutur katanya lembut. Aku jatuh cinta padanya sejak pertama kali melihatnya di acara pengajian kampung. Tak lama setelah itu, kami menikah secara sederhana di hadapan keluarga dan tetangga. Meski tanpa pesta mewah, hari itu terasa seperti surga bagiku. Di awal pernikahan, Nia tampak tulus. Dia selalu menemaniku bekerja, membawakan makan siang, bahkan mencuci bajuku tanpa keluhan. Saat pulang kerja, aku selalu disambut senyumannya dan secangkir teh hangat. Hidup kami memang tidak serba cukup, tapi aku merasa lengkap. Kami sering bermimpi bersama membangun rumah kecil di pinggir kota, membuka usaha sendiri, dan suatu hari memiliki anak. Aku selalu yakin bahwa cinta kami bisa menghadapi apapun. Tapi ternyata, hidup tidak sesederhana itu. Cinta yang kukira abadi, ternyata bisa berubah saat ujian datang. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta yang kuberikan sepenuhnya akan diuji dengan cara paling menyakitkan. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Langit mendung, jalanan licin karena hujan semalam. Seperti biasa, aku mengendarai motor tua menuju tempat kerja. Di dalam tas ranselku, ada nasi bungkus buatan Nia dan harapan. Sederhana untuk bekerja dan pulang dengan selamat. Tapi takdir berkata lain. Sebuah truk besar kehilangan kendali saat menyalip dari arah berlawanan. Aku sempat mencoba menghindar, namun terpeleset karena jalan licin. Tubuhku terpental, kepalaku membentur keras ke aspal, dan aku tak sadarkan diri. Aku terbangun beberapa hari kemudian di rumah sakit. Tubuhku terasa berat, kaki dan tanganku tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa memandangi lenggit-lenggit ruangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Air mata menetes saat dokter memberitahuku, kamu mengalami cedera saraf tulang belakang. Untuk sementara, atau mungkin selamanya, kamu tidak bisa berjalan. Hatiku runtuh, dunia seakan hening. Aku bukan hanya kehilangan kekuatan di tubuhku, tapi juga semangat hidupku. Aku yang dulu rajin bekerja, kini hanya bisa terbaring dan bergantung pada orang lain. Nia datang setiap hari. Di awal-awal, ia menggenggam tanganku, menyuapiku makan, mengusap keningku, dan berkata bahwa dia akan selalu ada untukku. Tapi, aku bisa melihat matanya. Bukan hanya sedih, tapi juga bingung dan takut. Aku mencoba tetap tegar, meski di dalam hati aku mulai hancur perlahan. Aku takut kehilangan segalanya, terutama dia. Dan ketakutan itu ternyata bukan sekadar bayangan. 2 minggu setelah aku pulang dari rumah sakit, keadaan rumah kami berubah drastis. Aku hanya bisa terbaring di tempat tidur, tak mampu ke kamar mandi sendiri. Bahkan makan pun harus disuapi. Aku tahu ini berat bukan hanya untukku, tapi juga untuk Nia. Awalnya, dia masih sabar. Tapi perlahan, senyumnya mulai hilang. Ucapannya mulai pendek. Tatapannya hampa. Dia mulai sering keluar rumah. Katanya membeli kebutuhan rumah, atau sekadar mencari udara segar. Tapi, aku tahu, itu bukan hanya alasan. Suatu malam, aku mendengar Nia berbicara di telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas bagiku yang terjaga dalam sunyi. Aku capek. Aku nggak sanggup hidup begini terus. Dia nggak bisa apa-apa. Aku butuh hidup normal lagi, Mas. Aku membeku. Siapa yang dia panggil Mas? Beberapa hari kemudian, kecurigaanku terjawab. Nia pergi dari rumah dengan alasan menginap di rumah sepupunya. Tapi malam itu, tetangga melihatnya dibonceng pria lain. Seseorang yang pernah jadi mantan kekasihnya dulu. Dan mereka pergi. Entah kemana. Aku tidak teriak, tidak menangis. Aku hanya diam, memandangi langit rumah kami. Tubuhku lemah, tapi hatiku lebih hancur dari apapun. Wanita yang dulu bersumpah akan menemani dalam suka dan duka, justru pergi saat aku jatuh. Esoknya, aku terbangun dalam kesendirian. Tidak ada suara Nia. Tidak ada aroma masakannya. Tidak ada lagi genggaman hangat di tanganku. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan luka yang tak terlihat, tapi terasa sangat dalam. Ternyata, cinta bisa pergi secepat itu. Saat kita tak lagi berguna, hari-hariku setelah kepergian Nia adalah neraka dalam diam. Tubuhku masih lumpuh. Dan kini aku benar-benar sendirian di rumah kecil yang dulu penuh tawa. Aku hanya bisa menatap langit-langit, mendengar suara jam berdetak, dan menunggu hari berganti, tanpa ada yang peduli. Makan, kadang hanya mie instan, sisa yang dibawakan tetangga. Mandi,
Aku harus menahan malu meminta tolong pada Pak RT, yang sesekali datang membantu karena kasihan. Orang tuaku sudah tiada. Aku anak tunggal. Dunia terasa begitu sepi dan sempit. Yang paling menyakitkan bukan hanya tubuh yang lumpuh, tapi perasaan tak berharga. Aku merasa seperti beban hidup. Ada malam-malam di mana aku menangis tanpa suara, berharap Tuhan mengambilku saja. Tapi entah kenapa, pagi tetap datang. Aku tetap hidup. Dan di balik kehancuran itu, ada satu titik kecil cahaya. Suatu siang, tetanggaku, Bu Rina, datang mengantarkan makanan. Ia berkata, "Pelan, kamu harus bangkit, Ren. Jangan biarin hidupmu hancur karena orang yang ninggalin kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, aku terdiam lama dan mulai berpikir, benarkah aku harus terus seperti ini? Apakah aku harus mati hanya karena ditinggalkan? Hari-hari selanjutnya, aku mulai mencoba menggerakkan tangan lebih sering, mengangkat sendok sendiri, walau gemetar, mendorong tubuhku sedikit demi sedikit, agar bisa duduk. Sakitnya luar biasa. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Sebuah keinginan untuk bertahan, untuk sembuh, untuk membuktikan bahwa aku bukan manusia yang pantas dibuang. Aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi yang jelas, aku tidak akan menyerah di titik ini. Sore itu, hujan turun gerimis saat seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku pikir itu hanya tetangga seperti biasa. Tapi ternyata bukan. Seorang pria paruh baya mengenakan jas sederhana, berdiri di depan pintu bersama Bu Rina. "Reno, ini Pak Damar. Dia relawan dari yayasan sosial yang bantu orang lumpuh sepertimu," ucap Bu Rina pelan. Aku hanya bisa mengangguk lemah dari tempat tidur. Pak Damar masuk, membawa senyuman yang entah kenapa terasa tulus. Dia tidak melihatku dengan kasihan, tapi dengan harapan. Ia berkata, "Kamu belum selesai. Nah, aku pernah seperti kamu. Lumpuh, ditolak. Tapi sekarang, aku bisa berdiri lagi. Kalau kamu mau berjuang, aku bantu." Aku terdiam. Benarkah? Besoknya, Pak Damar datang lagi, membawa 2 orang fisioterapis dan kursi roda. Mereka mulai melatihku sedikit demi sedikit menggerakkan otot, memijat bagian tubuh yang mati rasa, dan memberi motivasi tiap hari. Rasa sakitnya luar biasa, tapi hatiku mulai menyala lagi. Dalam 3 minggu, aku mulai bisa duduk tegak tanpa bantuan. Sebulan kemudian, tanganku bisa menggenggam kuat, dan untuk pertama kalinya, dalam 2 bulan, aku menangis. Tapi bukan karena sedih, tapi karena harapan mulai kembali. Pak Damar bukan hanya membantuku sembuh, tapi juga memberi motivasi lain. Ia mengajakku ikut program pelatihan bisnis kecil bagi penyintas disabilitas. Meski aku masih duduk di kursi roda, semangatku bangkit. Aku belajar digital marketing, desain, bahkan coding. Kesempatan tidak datang 2 kali. "Ren, tapi saat datang, kamu harus siap," katanya. Dan benar saja, takdir mulai berubah. Perlahan, tapi pasti, kehidupan yang hancur mulai terbentuk kembali. Aku tak hanya sembuh secara fisik, tapi juga secara mental. Aku berjanji dalam hati, jika suatu saat aku bisa berdiri dan sukses, aku tidak akan lupa siapa yang pernah membuatku terpuruk, dan siapa yang membangkitkanku. 4 bulan telah berlalu sejak aku bertemu Pak Damar. Fisikku semakin kuat. Aku sudah bisa berdiri. Meski harus dibantu alat, tapi itu lebih dari cukup. Aku merasa seperti terlahir kembali. Di sela-sela latihan fisik, aku serius menekuni pelatihan bisnis digital. Aku belajar siang malam, mulai dari membuat toko online hingga memahami pasar. Pak Damar melihat semangatku dan berkata, "Kalau kamu yakin, aku kenalkan kamu dengan rekan bisnisku. Dia suka bantu orang seperti kamu yang mau berjuang." Tentu, aku tidak menyanyiakan kesempatan itu. Aku dipertemukan dengan Pak Arya, seorang investor muda yang bergerak di bidang digital product dan e-commerce. Setelah melihat presentasiku yang sederhana, tapi penuh data, Pak Arya terdiam sebentar lalu berkata, "Kamu serius? Mau ubah hidupmu? Kalau iya, saya dan tim siap bantu modal. Tapi, semua kamu kelola sendiri." Hatiku bergetar. Ini bukan mimpi, kan? Aku mengangguk mantap. Dalam waktu 2 minggu, aku mulai menjalankan bisnis dropship, produk kesehatan, dan peralatan rumah tangga. Aku mengelola semuanya dari laptop kecil di kamar kontrakan, duduk di kursi roda, dengan sisa uang seadanya, dan bantuan dari tim Pak Arya. Hari demi hari,
Aku kerja tanpa kenal lelah. Saat orang lain tidur, aku masih menyusun iklan dan mengatur stok. Dan saat orang lain libur, aku memantau laporan penjualan. Semua kulakukan sambil terus berlatih berdiri dan berjalan pelan. Dan akhirnya, bulan kelima, aku bisa berdiri dan melangkah tanpa bantuan alat. Bulan yang sama, bisnis onlineku mulai menghasilkan omset belasan juta per minggu. Aku yang pernah dianggap lumpuh dan tak berguna kini menjadi pria yang bisa berdiri dengan kepala tegak. Bukan hanya karena kaki ini sudah sembuh, tapi karena hidupku kini penuh harga diri. Dan entah bagaimana, semesta seperti menyiapkan sesuatu. Karena tanpa aku duga, tak lama lagi, aku akan bertemu lagi dengan orang yang dulu membuangku seperti sampah. Hari itu, aku diundang ke sebuah acara pameran bisnis dan UMKM di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Tak kusangka, usahaku yang dulunya hanya online kecil-kecilan, kini dilirik sebagai salah satu brand lokal inspiratif. Nama bisnisku mulai dikenal luas. Banyak yang tertarik karena kisah perjuanganku dari lumpuh hingga bangkit. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan. Rambutku rapi, wajahku lebih segar dari sebelumnya. Aku tersenyum tipis. Dulu, aku hanya pria lumpuh yang ditinggal. Sekarang, aku pria yang siap berdiri menghadapi dunia. Acara dimulai. Banyak tamu penting hadir, pengusaha, pejabat, media. Saat aku naik ke atas panggung untuk menceritakan kisah hidupku, tepuk tangan bergema, tapi di antara banyak mata yang menatap, sepasang mata itu membuat dadaku berhenti berdetak sejenak. Nia, dia duduk di barisan belakang, bersama seorang pria berperawakan tinggi mungkin. Pria yang dulu menggantikanku. Wajah Nia pucat, matanya membelalak tak percaya. Ia menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Seolah tak yakin pria di atas panggung itu adalah suaminya yang dulu lumpuh dan ditinggal tanpa pamit. Aku melanjutkan pidato dengan tenang. Dulu saya hanyalah pria lumpuh, ditinggalkan istri, dianggap tak berguna. Tapi justru di titik itu saya belajar bahwa dalam kehancuran kita bisa membangun ulang diri kita. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk bersyukur. Gemuruh tepuk tangan pecah. Aku melihat Nia menunduk, wajahnya pucat. Pria di sebelahnya tampak gelisah. Setelah acara selesai, banyak orang menyalamiku, tapi mataku tetap melirik ke sudut ruangan ke arah dia. Nia berdiri pelan dan melangkah mendekat, ragu-ragu. Aku tahu dia ingin bicara, tapi aku hanya menatapnya sebentar. Tersenyum kecil, lalu berbalik meninggalkannya. Aku tak butuh penjelasan, permintaan maaf, atau air mata. Karena yang dulu dia buang, kini telah berubah jadi seseorang yang bahkan tak bisa dia jangkau lagi. 2 minggu setelah pameran bisnis, aku kembali menerima undangan kali ini sebagai tamu kehormatan di gala dinner komunitas pengusaha muda nasional. Lokasinya lebih mewah. Ballroom hotel bergengsi yang hanya kudengar namanya dulu. Saat masih hidup pas-pasan, malam itu, aku datang tidak sendiri. Di sampingku berdiri seorang wanita cantik, anggun, yang kini menjadi rekan bisnis sekaligus sahabat dekatku. Rara. Ia adalah CEO muda dari perusahaan distribusi digital yang dulu tertarik bermitra denganku. Semua mata tertuju pada kami saat kami masuk. Aku berjalan mantap, mengenakan jas eksklusif, menyambut para undangan dengan senyum penuh percaya diri. Aku bukan Reno yang dulu, dan semua orang bisa melihat itu. Acara berlangsung meriah, tapi tiba-tiba, suasana hatiku terguncang ketika mataku menangkap sosok yang tak asing. Nia duduk di meja pojok, sendirian. Pria yang dulu bersamanya tak terlihat. Wajahnya tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya, pucat, tirus, dan matanya kosong. Salah satu panitia memanggilku untuk naik ke panggung memberikan testimoni keberhasilan. Kali ini aku berbicara lebih santai, tapi tetap penuh makna. Saya pernah ditinggal di titik terendah hidup, tapi ternyata yang dianggap akhir bisa jadi awal baru. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menunjukkan siapa saya sekarang, tapi untuk mengingatkan jangan pernah remehkan seseorang hanya karena mereka sedang jatuh. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Saat aku turun dari panggung, Nia berdiri pelan dan menghampiriku. Suaranya bergetar. Reno, aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh.
Aku hanya menatapnya sebentar, lalu menjawab tenang. Kau tidak salah memilih pergi, tapi aku juga tidak salah memilih bangkit. Hidup kita sekarang berbeda, Nia. Rara datang mendekat, menggandeng lenganku dengan lembut. Nia hanya menunduk, bibirnya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia tak mampu berkata-kata lagi. Aku tersenyum, lalu melangkah pergi bersama Rara. Dalam hati, aku tahu malam itu Nia menyadari, kehilangan terbesarnya bukan pria yang lumpuh, tapi pria yang tidak lagi bisa dia miliki. Sejak malam gala itu, hidupku melaju cepat. Bisnisku terus berkembang, aku mulai membuka cabang. Bahkan diundang ke berbagai acara nasional sebagai pembicara motivasi. Nama Reno yang dulu hanya teknisi komputer biasa kini dikenal sebagai simbol kebangkitan dari keterpurukan. Sementara itu, dari cerita yang kudengar, hidup Nia tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Pria yang dulu merebutnya dariku, ternyata hanya bermodal rayuan dan mimpi kosong. Setelah menguras habis tabungan Nia, pria itu menghilang dan meninggalkan Nia dengan utang serta rasa malu. Ia kembali ke kampung, hidup bersama orang tuanya yang juga tak lagi memandangnya dengan hormat. Suatu hari, aku pulang ke kampung untuk menghadiri acara sosial yang diselenggarakan yayasan milik Pak Damarorang yang dulu menyelamatkanku. Di tengah acara, aku melihat sosok wanita berjilbab lusuh, berdiri di luar pagar, memperhatikan dari kejauhan. Itu dia, Nia. Aku bisa melihat sorot matanya, bukan hanya rasa malu, tapi penuh penyesalan. Wajahnya tampak tua dari usianya. Tubuhnya kurus, dan senyum yang dulu selalu kuingat telah hilang dari hidupnya. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri menatap dari jauh, menahan air mata. Aku tidak menyapa, tidak karena dendam, tapi karena aku tahu hidup telah memberi pelajaran yang lebih keras dari apapun yang bisa kuucapkan. Cukup dengan keberadaanku dengan semua yang telah aku raih. Sekarang itu sudah jadi hukuman paling menyakitkan baginya. Aku kembali ke mobil, menatap keluar jendela, melihat Nia masih berdiri di tempat yang sama. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih Nia, karena pernah meninggalkanku. Aku belajar berdiri sendiri, dan karena kau pernah mengkhianati, aku tahu betapa berharganya diriku sebenarnya. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Tapi aku yakin, setiap malam, di balik bantal yang basah oleh air mata, Nia akan terus mengingat satu hal. Lelaki lumpuh yang dulu ia buang, kini jadi seseorang yang tak akan pernah bisa ia gapai kembali.